Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kembali kita disapa oleh Tuhan melalui renungan singkat untuk menuntun seluruh aktivitas kita. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa memberkati seluruh kehidupan kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Bapa, agar seluruh firman ini menjadi pedoman kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Dan biarlah segala perjalanan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 3. Begini firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah membuang berhala untuk menghormati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah peristiwa mengerikan terjadi karena perbuatan anak Yakub yakni Simeon dan Lewi, itu bisa kita baca di Kejadian 34 ayat 1 sampai dengan 31. Lalu Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel. Betel artinya rumah Tuhan atau tempat suci. Mengapa Betel menjadi sangat penting bagi Yakub? Karena ada beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di sana. Betel adalah tempat di mana Yakub mengalami pengalaman spiritual yang dialaminya, yakni Yakub melihat tangga ke surga yang penuh dengan malaikat. Demikian juga Yakub diganti namanya menjadi Israel di tempat Betel. Saudaraku, intinya Tuhan mau Yakub dan seluruh keturunannya bertobat agar mereka dilayakkan Tuhan tinggal di Betel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Yakub ke Betel yang pertama adalah dia hendak mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai pemberian syukur, bentuk ucapan terima kasih dan pengakuan Yakub atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Selanjutnya, tanda perjumpaan rohani dengan mendirikan mezbah. Yakub menandai lokasi di mana ia mengalami perjumpaan rohani dengan Allah. Dan pengakuan nama Tuhan. Pemberian nama El Betel yang berarti Allah Betel menegaskan bahwa tempat itu adalah rumah Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk sampai ke Betel tentunya ada syaratnya. Yang pertama, mereka harus membuang dewa-dewa asing. Mereka harus memperbaharui dan menyucikan dirinya untuk menyembah Allah dengan tulus, melakukan persekutuan dengan Allah dan menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh Yakub dan seluruh keluarganya didasarkan pada perintah Allah kepada Yakub agar mereka mengalami pembaruan iman dan pembaruan rohani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kejadian 35 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi kita kesempatan kedua.
Dia, yakni Tuhan Yesus Kristus, begitu murah hati. Ketika kita berdosa terhadapnya, Dia datang kepada kita dengan belas kasihannya. Dia mengampuni kita, Dia memperbaharui hidup kita, Dia memulihkan kita dengan Allah lewat darah Yesus Kristus. Syaratnya adalah hidup kita harus mau diperbaharui. Di era modern ini, berhala bagi umat Kristen bisa berupa apapun yang ditempatkan lebih tinggi daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti harta benda, teknologi, media sosial, ataupun game online. Kesuksesan dunia seperti prestasi ataupun jabatan, ataupun bahkan berhala-berhala yang masih sampai sekarang dipuja oleh orang-orang percaya. Mereka mengatakan percaya, tetapi masih menyembah kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku, intinya berhala adalah segala sesuatu yang mengalihkan fokus pikiran dan hati kita dan penyembahan kita dari Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku, mari kita jadikan Yesus Kristus yang utama di dalam hidup kita. Mari kita jadikan rumah kita menjadi mezbah perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu benar-benar membuka hati dan pikiran kami, bahwa ketika kami mau datang kepada Tuhan, tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi kami harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami harus terus diperbaharui, dimurnikan, disucikan, sehingga kami mengalami benar-benar kedekatan kami dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kami dilayakkan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Berilah kepada kami peringatan demi peringatan, agar kami tidak lalai dengan tanggung jawab dan tugas kami ya Bapa, sebagai orang percaya, memberitakan Injil dan menjauhkan segala fokus-fokus hati kami kepada hal-hal berhala ya Bapa, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.